Hukuman mati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukuman mati. Sebelum membahas jauh tentang hukuman mati, mari kita cermati definisi hukuman mati. Kalau kita perhatikan, hukuman mati itu terdiri dari dua kata, hukuman dan mati. Arti kata hukuman sendiri yaitu konsekuensi yang diberikan karena kesalahan yang dilakukan, atau kesalahan atau konsekuensi yang setimpal atas kesalahan yang dilakukan. Dalam kasus ini kejahatan. Sedangkan mati berarti tak bernyawa. Sehingga hukuman mati berarti konsekuensi yang diberikan atas kesalahan atau kejahatan yang dilakukan sehingga orang menjadi tak bernyawa. Itu hukuman mati. Nah, hukuman mati ini bermacam-macam. Tetapi kalau kita teliti dari sejarah, hukuman mati itu sebenarnya itu sudah ada pada abad ke-18 sebelum Masehi di Babilonia. Pada saat itu ada 25 jenis tindak kriminal yang pelakunya ketika melakukannya akan mendapat hukuman mati. Nah, sejak saat itu hukuman mati yang ada di setiap negara tuh bervariasi. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan negara dan tidak sedikit juga, bahkan semakin banyak negara yang menerapkan hukuman mati. Salah satunya Indonesia. Mengapa? Ya, karena hukuman mati pertama yang terjadi di Indonesia itu terjadi saat Belanda masih menjajah Indonesia. Nah, di bawah pimpinan Daendels tahun 1808, Daendels mengatur penentuan hukuman mati itu menjadi kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Hukuman mati dilaksanakan pada masa demokrasi liberal, berarti tahun 1951 sampai sekarang ya. Tapi aturannya sudah berbeda. Ya, tapi pada tahun 1951 itu hukuman mati itu merupakan salah satu strategi untuk membungkam atau meredam atau tidak membiarkan orang untuk melakukan pemberontakan penduduk yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Nah, saat Orde Baru, yaitu 1966 sampai 1998, hukuman mati ini digunakan untuk mencapai kestabilan atau kestabilitas politik, untuk menjaga politik itu stabil dan juga untuk mengamankan agenda pembangunan. Kalau di Indonesia sudah banyak sekali orang yang dieksekusi mati karena mengikuti sistem KUHP yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Sebenarnya hukuman mati tidak langsung dilaksanakan begitu saja. Akan ada saat di mana tersangka atau pelaku dia menyatakan atau dia mengangkat permohonan gerasi atau meminta gerasi. Nah, saat gerasinya ditolak oleh pengadilan dan juga presiden, maka hukuman mati akan dilaksanakan. Nah, tapi biasanya hukuman mati tidak langsung dilaksanakan pada saat itu juga. Ada akan jeda waktu sekitar 72 jam. Oh, ya, sekitar 72 jam atau lebih tepat pas 72 jam. Nah, kenapa? Ya, untuk persiapan penembak, persiapan apanya segala macam, dan juga untuk tahanan dan anggota keluarga itu akan diberitahu mengenai eksekusi atau tentang eksekusi, apakah dieksekusi itu 72 jam tepat sebelum pelaksanaan. Jadi contoh, sekarang mungkin jam 7.20 ya. 7.20 itu tepat
7.20 sekarang hari Senin, berarti 7.20 hari Rabu atau Kamis akan dilaksanakan eksekusi akan dieksekusi hukuman matinya. Nah, kalau di Indonesia seringnya di Nusa Kambangan, di mana sang tahanan akan dibawa ke tempat yang jauh dan dirahasiakan, karena kalau dia tidak di tempat yang jauh dan tidak rahasia, nanti dia kabur dan melakukan kejahatan lagi, makin banyak menimbulkan korban. Setelah sampai lokasi, tahanan akan diberi pilihan, duduk atau berdiri. Nah, akan ada 10 orang tergu tembak. Tetapi, hanya 3 yang ada pelurunya. Maksudnya, hanya 3 orang yang memegang senapan. Dan senapannya berisi peluru. Jadi dari 10 orang, 7 orang diantaranya menggunakan senapan yang tidak berisi peluru. Sedangkan sisanya 3 akan berisi peluru. Akan terisi dengan peluru. Nah, tapi jika sudah 3 tembakan, tapi karena keberuntungan tersangka belum mati, ya maka diizinkanlah untuk ditembak kepalanya secara langsung. Dan hingga saat ini terdapat 12 undang-undang yang masih atau tetap menjalankan atau mengatakan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman pidana. Tapi tidak berarti hukuman mati langsung dijalankan begitu saja. Seperti saya bilang di awal, hukuman mati akan dilakukan ketika si tersangka atau terpidana ini mengajukan gerasi dan gerasinya ditolak. Nah, memang hukuman mati kontroversial. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sebenarnya kalau saya begini, bukannya kita menambah hak hidup manusia, tapi jika kita tidak bahasanya menerapkan hukuman mati, itu berarti dia itu akan merampas hak hidup manusia yang lebih banyak. Jadi bahasanya begini ya, kalau kita tidak menembak mati si pelaku atau ya pelaku ini, dia bisa menimbulkan korban yang lebih banyak. Atau korban yang sudah mati, mungkin dibunuh oleh dia atau diapakan oleh dia, karena tidak ditembak mati, pelaku ini bisa melancarkan aksinya sehingga korbannya semakin banyak. Dan lebih parahnya lagi, merusak negara. Sehingga otomatis jika tidak mau itu terjadi, dia harus diberikan hukuman mati. Kenapa ya? Karena dia yang telah melanggar hak hidup manusia sekitarnya. Nah, hukuman mati itu juga masih kontroversial karena dia setuju sama tidak. Kalau saya setuju dengan hukuman mati. Ya karena tadi saya sangat setuju dengan hukuman mati. Karena jika tidak dilakukan hukuman mati, kasihan orang-orang. Banyak korban yang akan berjatuhan. Dan bisa jadi dia merusak apa yang telah kita jaga. Seperti bumi ini, dia bisa merusak. Oleh sebab itu, saya setuju dengan penerapan hukuman mati. Sekian, terima kasih.